Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat duha adalah salah satu salat sunnah yang dilakukan di pagi hari menjelang waktu zuhur. Salat duha minimal 2 rakaat, namun dianjurkan untuk melaksanakan 4 rakaat. Meskipun Rasulullah memberikan contoh untuk melakukan salat duha, namun beliau tidak melaksanakannya setiap hari. Lalu, bagaimana hukum salat duha? Apa keutamaannya? Mengapa rutin melaksanakan salat duha setiap hari melampaui sunnah Rasulullah? Hukum salat duha adalah sunnah. Ulama seperti Gulam Abbas Maliki dan Syafi'i memandang nilai kesunahan salat duha sangat kuat, sehingga hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan untuk melaksanakan salat sunnah duha. Beliau bersabda, "Kekasihku, Nabi Islam, telah mewasiatkan kepadaku tentang 3 hal yang tidak boleh aku tinggalkan hingga aku meninggal, berpuasa 3 hari setiap bulan, melaksanakan salat duha, dan tidur setelah melaksanakan salat witir." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun salat sunnah duha dilakukan minimal 2 rakaat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya melaksanakannya 4 rakaat, bahkan lebih. Keutamaan salat duha adalah diampuni dosa-dosanya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga salat duha, maka akan diampuni dosanya, meskipun sebanyak buih di lautan." Hadits riwayat Tirmidzi. Keutamaan lainnya dari melaksanakan salat duha adalah amalan yang dapat menggantikan kewajiban sedekah. Maksudnya, ketika seseorang melaksanakan salat duha, itu setara dengan melakukan sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap persendian kalian harus dikeluarkan sedekahnya, setiap tasbih membaca subhanallah adalah sedekah, setiap tahmid membaca alhamdulillah adalah sedekah, setiap tahlil membaca la ilaha illallah adalah sedekah, setiap takbir membaca Allahu Akbar adalah sedekah. Amar bil ma'ruf adalah sedekah, dan menolak kemunkaran adalah sedekah." Semua itu dapat terpenuhi dengan melaksanakan salat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Hadits riwayat Muslim. Selain itu, seseorang yang rajin melaksanakan salat duha juga akan dicukupkan rezekinya. "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat salat di awal siang atau di waktu duha, maka aku akan mencukupi." Demikianlah pesan yang disampaikan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Orang yang melaksanakan salat duha juga akan ditinggikan derajatnya. Ia seakan-akan memperoleh harta ghanimah. Bahkan, salat duha disebut sebagai penyempurna salat fardu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan manusia pada hari kiamat dari amalan-amalan mereka adalah salat." Kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada malaikatnya, "Dan Dia lebih mengetahui segala sesuatu. Perhatikanlah kalian salat hambaku. Apakah sempurna ataukah memiliki kekurangan? Jika salatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun, jika salatnya terdapat beberapa kekurangan, maka perhatikanlah kalian, apakah hambaku memiliki amalan salat sunnah? Jika ia memiliki salat sunnah, maka sempurnakanlah pahala bagi hambaku, karena salat sunnah yang ia lakukan." Hadis riwayat Abu Daud. Begitu banyak keutamaan didapatkan orang yang mengerjakan smart duha, namun yang perlu kita ketahui, salat sunnah duha mempunyai ketentuan waktu pelaksanaannya. Bagaimana ketentuan waktu pelaksanaan salat duha? Kedudukan salat duha sangat istimewa karena diwasiatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam melaksanakan salat duha, umat Islam harus mengetahui ketentuan waktu pelaksanaannya. Syekh Hasan bin Amar dalam kitab Marauke Falah menyebutkan, duha adalah nama waktu yang diawali dengan naiknya matahari hingga sebelum tergelincir. Sementara itu, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi Al-Maliki dalam Syarh Mustasyar Qalin menerangkan terdapat 3 waktu antara terbit hingga tergelincirnya matahari. Yang pertama adalah dohwa, yaitu waktu saat matahari terbit hingga nights. Kedua, waktu duha, yaitu waktu ketika naiknya matahari hingga tepat di atas langit. Ketiga, waktu duha dimulai sejak habis waktu duha hingga tergelincir matahari. Waktu pelaksanaan salat duha ini penting diketahui sebab ada waktu-waktu tertentu pelaksanaan salat dilarang. Pertama, setelah salat subuh sampai matahari naik sekitar 1 anak panah. Kedua, ketika matahari tepat di atas kepala sampai masuknya waktu sholat duhur. Dan yang ketiga, adalah waktu matahari berwarna kekuningan sampai terbenamnya matahari. Dari ketiga waktu tersebut, yang berkaitan dengan sholat duha adalah waktu pertama dan kedua. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir Al-Juhani, 3 waktu yang Rasulullah melarang kami untuk salat dan menguburkan orang mati,
ketika matahari terbit sampai naik sedikit, ketika matahari berada titik tertinggi sampai tergelincir, dan ketika matahari condong untuk terbenam sampai terbenam. Hadits riwayat Muslim, maka waktu yang paling tepat untuk melaksanakan suatu hak adalah curug atau terbitnya matahari ditambah 15 hingga 20 menit. Misalnya, jika waktu syuruk adalah pukul 5.53, maka setelah ditambah 20 menit, waktu duha adalah pukul 6.13. Demikian pula, menentukan waktu akhir salat duha sekitar 15 menit sebelum sholat duhur. Cara lainnya dalam menentukan waktu pelaksanaan salat duha adalah dengan melihat bayangan suatu benda. Jika panjang bayangan sudah sama dengan tinggi badannya, maka berarti sudah masuk waktu duha. Hanya saja, cara terakhir ini sangat bergantung pada cuaca dan kondisi matahari sehingga kurang praktis atau tidak dapat dipakai sewaktu-waktu. Benarkah mengerjakan salat duha tiap hari dilarang? Para ulama dari mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan bahwa salat duha hukumnya adalah sunnah muakkad. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai kewajiban menunaikan salat duha. Sebagian ulama berpendapat bahwa salat duha tidak wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan sebagian ulama Hambali menyatakan bahwa Rasulullah wajibkan suatu hari khusus untuk salat duha. Menurut pandangan tersebut, kewajiban minimal dilaksanakan 2 rakaat. Terkait pelaksanaan salat duha, ulama dari mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa tidak dianjurkan untuk melaksanakan salat duha secara rutin agar tidak disamakan dengan salat wajib. Pendapat ini didasarkan pada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Abdullah bin Syakik, ia bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi selalu melaksanakan sholat duha? Aisyah menjawab, tidak, kecuali jika beliau baru tiba dari perjalanan. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa salat sunnah duha memang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Namun, tidak perlu khawatir karena ada kekhawatiran bahwa salat duha akan menjadi suatu kewajiban bagi umatnya. Sebaliknya, dalam hadis lain, keutamaan menunaikan salat duha lebih dimotivasi sebagai dorongan. Siapa yang dapat melaksanakan salat duha secara terus-menerus, dosanya akan diampuni oleh Allah, bahkan jika dosanya sebanyak buih di lautan. Hari, Tirmizi. Hadis ini menggarisbawahi pentingnya menjaga ritme ibadah secara konsisten meskipun dalam jumlah yang sedikit, namun terus-menerus. Oleh karena itu, melakukan salat duha setiap hari tidaklah menjadi kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dijalankan secara berkelanjutan, meskipun hanya sedikit. Hari, Muslim. Dengan demikian, hadis tersebut menjelaskan tentang pentingnya konsistensi dalam menjalankan amal ibadah, termasuk salat duha. Bagi mereka yang berusaha menjaga salat duha sebagai bagian dari pengembangan diri untuk tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang salah jika mereka dapat melakukannya. Konsistensi setiap hari dalam melakukan salat duha, sama seperti konsistensi dalam bersedekah setiap Jumat atau setiap hari, juga tidak ada yang salah. Apalagi, salah satu dari banyak keutamaan salat duha adalah bahwa ia dapat menggantikan sedekah jika seseorang tidak mampu memberikan sedekah secara materi. Kehadiran tubuh kita tidak seharusnya menjadi beban bagi kita untuk melaksanakan salat duha. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.